Soal mutual holdings. P memperoleh 90% kepemilikan S seharga 630.000 pada tanggal 1 Januari 2020. Ketika ekuitas S terdiri dari modal saham 300.000 dan saldo laba 200.000. Kelebihan pembayaran terhadap nilai buku aset neto S dialokasikan kepada bangunan, over value 20%, masa manfaat 10 tahun, peralatan under value 30%, masa manfaat 5 tahun. Dan sisanya dialokasikan ke paten dengan umur manfaat 10 tahun. Pada tanggal 2 Januari 2020, S membeli 10% kepemilikan P dengan harga 100.000. Ketika ekuitas P sama dengan nilai wajarnya. P menjual tanah kepada S pada awal tahun 2020 dengan harga 75.000. Dan harga beli tanah tersebut oleh P adalah 60.000. S menjual peralatan kepada P pada tanggal 3 Januari 2020 dengan harga 45.000 dan diharapkan masih bermanfaat 3 tahun lagi. Peralatan tersebut dibeli dengan harga 60.000 dan telah disusutkan sebesar 21.000. Selesaikanlah kertas kerja konsolidasi berikut beserta perhitungannya dengan pendekatan saham trisuri dan konvensional. Nah, sekarang dengan soal yang sama kita akan mengerjakan dengan pendekatan konvensional. Berarti penyelesaiannya menggunakan formula atau persamaan matematika. Kita mulai dari diagram afiliasi. Oke. Kita buat dulu untuk P. Kemudian S. P memiliki S 90%. Dan S memiliki P sebesar 10%. Berikutnya kita buat perhitungan selisih nilai investasi P ke S tahun 2020. Cost of investment 90%, 630.000. Implied value 630 dibagi 90%. Equity S atau book value of net asset S terdiri dari common stock dan RE. Common stock sebesar 300 dan RE 200. Total equity S yaitu 500 sehingga kita peroleh X value sebesar 200.000. Nah, kemudian X value 200.000 ini kita alokasikan ke beberapa aset neto yang teridentifikasi. Bangunan, building, over value, 20%, umurnya 10 tahun. Kemudian peralatan, equipment, under value, umur 5 tahun, yaitu 30%.
Nah, kemudian sisanya ke paten. Paten 180.000 dengan umur 5 tahun. Kemudian kita buat amortisasinya. Unamortized beginning, unamortized ending. Building minus 40, equipment plus atau positif 60, dan paten 180. Amortisasi positif untuk building dibagi 10 tahun, per tahunnya 4.000. Equipment negatif dibagi 5 tahun, per tahunnya 12.000. Dan paten dibagi 5 tahun, per tahunnya 36.000. Total amortisasi selama tahun 2020 yaitu ini 10 tahun. Yaitu 26.000. Oke, berikutnya kita menghitung intercompany profit transaction. P jual tanah ke S awal tahun atau tahun 2020. Nah, ini transaksi downstream. Harga jual tanah tersebut yaitu sebesar 75. Dan kos tanah tersebut 60. Sehingga ada keuntungan sebesar 15.000. Karena ini transaksi interperusahaan dan tanah tersebut belum terjual ke pihak luar, berarti ini unrealized. Unrealized gain on sale of land. Minus 15. Kemudian, S jual peralatan ke P. Ini awal tahun 2020. Dan ini merupakan transaksi upstream. Harga jual peralatan tersebut dari S ke P yaitu 45.000. Kemudian book value dari equipment yaitu cost dikurangkan dengan accumulated depreciation. Cost-nya sebesar 60.000 dan akumulasi 21. Sehingga book value dari peralatan yaitu sebesar 39 dan ada keuntungan penjual peralatan dari S ke P sebesar 6.000. Karena ini transaksi interperusahaan juga, berarti unrealized gain on sale of equipment. Dan 6.000 ini minus. Kemudian realized gain on equipment atau piecemeal nilainya sebesar 6.000 dibagi masa manfaatnya 3 tahun. Per tahunnya 2.000.
Nah, berikutnya, karena kita menggunakan pendekatan konvensional untuk mencari income allocation, kita menggunakan formula atau persamaan matematika. Oke, di sini P sama dengan P ditambah dengan 0,9 S. Karena P memiliki 90% S. Kemudian, karena ada excess value dan intercompany profit transaction, jadi kita perhitungkan dalam formula ini. Nah, kita mulai dari amortisasi, building. Buildingnya over value plus 0,9 dikali dengan 4.000. Equipment under value minus 0,9 dikali dengan 12.000. Kemudian paten minus 0,9 dikali 18.000. Nah, sekarang masuk kita ke intercompany profit. Kita mulai transaksi upstream. Nah, di sini 6.000 unrealized gain equipment dan realized-nya 2.000. Unrealized dikurang 0,9 dikali 6.000. Realized ditambah 0,9 dikali 2.000. Nah, untuk downstream yang 15.000 keseluruhannya dikurangkan dengan 15.000. P sama dengan, nah kita ganti separate income P, kita masukkan dulu di sini gain on sale of land-nya sebesar 15.000. Gain on sale of equipment-nya sebesar 6.000. Spread income P 500 dan S-nya 150 sebelum pendapatan investasi. P, spread income-nya kita ganti 500.000. Nah, sekarang kita hitung P-nya berapa. P sama dengan di sini 500.000. Kemudian 0,9 kali 4.000 positif. Kemudian minus 0,9 dikali 12.000. Kemudian positif 0,9 negatif 0,9 dikali 18.000. Kemudian negatif 0,9 dikali 6.000. Dan realize positif 0,9 dikali 2.000. Nah, kemudian negatif 15.000. Kita hitung. 458.
Sehingga P sama dengan 458.000 ditambah 0,9 S. Nah, sedangkan S sama dengan S ditambah dengan 0,2 S. S ditambah 0,2 P. Saya buat di sini. Nah, untuk S sama dengan S ditambah 0,1. Ya, karena S memiliki P 10%, 0,1 P. S sama dengan separate income S yaitu 150. 150 ditambah 0,1 P. Oke, sehingga kita bisa dapat rumusnya. Ini P, ini S. Nah, sekarang kita masukkan P 458 ditambah 0,9 S. Oke, sini kita pindahkan atau kita substitusikan S-nya 150.000 ditambah 0,1 P. P sama dengan 458 ditambah 0,9 dikali 150 yaitu sebesar 135. Ditambah 0,9 dikali 0,1 P, yaitu 0,09 P. Nah, kemudian 458 ditambah 135, 0,09 P pindah ruas. P dikurang 0,09 P sama dengan 593.000. P dikurang 0,09 P sama dengan 0,91 P sama dengan 593.000. Sehingga P sama dengan 593.000 dibagi 0,91. Nah, setelah kita peroleh angka P, kita masukkan ke S. S 150 tambah 0,1 P. S sama dengan 150, P ini kita kalikan 651,648. S sama dengan 150.000 ditambah 0,1 dikali 651,648, yaitu 215.165. P dan S sudah ketemu. Sekarang kita mencari CI-nya. CI sama dengan, karena S memiliki P yaitu 10%, maka CI-nya yaitu 90%. 0,9 P.
CI sama dengan 0,9 dikali P 651648. CI sama dengan 0,9 dikali 651648, yaitu 586484. Nah, setelah itu kita cari income from S. Income from S sama dengan CI dikurang separate income. Income from S sama dengan CI. CI-nya tadi sebesar 5864 dikurang separate income P, yaitu sebesar 500.000. Inilah income from S-nya. Atau cara lainnya, income from S sama dengan pindahkan yang ini. Nah, income from S sama dengan 0,9S dikurang 0,1P ditambah dengan plus amor dikurangi plus amor building karena over value dikurangi under amor untuk equipment, paten dikurangkan dengan unrealized downstream ditambah dengan realized. Nah, kemudian dikurangkan dengan, maaf ini unrealized upstream dikurangi sama downstream. Oke, sekarang kita hitung income from S-nya. Kita pindahkan 0,9S dikalikan 215.165. Kemudian P-nya kita ganti 651.648. Ya. Income from S sama dengan, nah kita mulai 0,9 dikali 215. Kemudian dikurangkan 0,1 dikali P. P-nya 651. Nah, berikutnya ini sama. Nah, kita hitung. 86484 ya. Jadi income from S sama dengan 86484. Sama dengan yang di atas. Oke. Berikutnya kita mencari NCI expand. Oke, NCI expand. Ya, di sini NCI expand sama dengan, nah tadi P memiliki S 90%, berarti NCI-nya 10%.
Oke, sini 0,1 S. Nah, 90%-nya kita ganti 10%. Dan untuk NCI expand berarti nggak ngaruh untuk downstream. NCI expand-nya kita ganti S-nya yaitu 215165. Nah, NCI expand NCI expand sama dengan 0,1 dikali 215165, kemudian 0,1 dikali minus ya, ini plus 0,1 dikali 4000, kemudian minus 0,1 kali 12.000, kemudian minus 0,1 kali 18.000, minus 0,1 dikali 6.000. Dan positif 0,1 dikali 2.000. Oke, sehingga NCI expense sama dengan 18.516. Nah, perhitungan ini bisa kita cek. CI ditambah NCI expense sama dengan total separate income ditambah tadi Amor building dikurang Amor equipment dan dikurang Amor patent. Nah, kemudian untuk intercompany-nya kita mulai dari downstream dikurang unrealized gain land dikurang unrealized gain equipment ditambah piecemeal atau realized gain equipment atau piecemeal recognition. Oke, kita masukkan CI ditambah NCI. CI ditambah NCI. CI-nya 586 ditambah dengan NCI expand 18. 605. Nah, kemudian total spread income tadi 500 dan 150. 500.000 ditambah 150.000 yaitu 650. Oke, ditambah Amor building yaitu 4.000 dikurangi Amor equipment 12 dikurangi Amor patent 18 dikurang unrealized gain land, unrealized gain on sale of land 15 dikurang unrealized gain on sale of equipment 6.000 ditambah dengan piecemeal-nya 2.000. Nah, hasilnya sama 605. Oke, setelah itu sebelum kita nyusun kertas kerja konsolidasi, kita buat dulu jurnal di buku P. Nah, pertama saat
P berinvestasi ke S, debit, investment in S, kredit cash, yaitu sebesar 630. Nah, kemudian P ini dibeli sahamnya oleh si S 10%. Artinya di buku P akan mengurangi ekuitasnya dan mengurangi investment in S-nya. Oke, common stock, RE, kreditnya, investment in S. Atau ini kita sebut retirement. Berapa? Dibeli 10% dikali berapa common stock-nya? 500.000, common stock-nya 500.000, RE-nya 500 punya si P. Kalikan 500. Begitu juga dengan RE 10% kalikan 500.000. Nah, tadi S membeli P yaitu 100.000 ya, harus 100.000. Oke, kemudian berikutnya di buku P akan menjurnal untuk pengakuan laba. Debit, investment in S, kredit, income from S. Nah, ini sesuai dengan perhitungan. Income from S-nya 86484. Kemudian P nerima dividen dari S, debit cash, kreditnya, investment in S. Sebesar dividennya 100.000. 90% dikali 100.000. Nah, kemudian P memberikan dividen kepada S. Dividen P 120.000, S berhak memperoleh dividen income sebesar 12.000. Nah, di buku P akan mengurangi dividen P dan menyesuaikan saldo akun investmentnya. Debit, investment in S, kredit, dividen P. Yaitu 10% dikali dividen P 120.000. Nah, sekarang kita cari saldo investment in S-nya di akhir tahun. 630 dikurang 100 tambah 86 dikurang 90 ditambah 12. Nah, dapat 538.484. Oke, berikutnya kita buat adjustment and elimination. Satu, error and omission. Tidak ada transaksinya, no entry. Kedua, intercompany profit. Nah, intercompany profit berarti mulai dari tanah dulu, gain on sale of land, credit land, yaitu sebesar 15.000. Nah, berikutnya untuk equipment, gain on sale of equipment, credit equipment. Sebesar 6.000. Nah, kemudian untuk piecemeal-nya, accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 2.000. Yang ketiga, income
from S and dividend S serta untuk dividen P. Debit income from S sebesar, nah di sini income from S-nya 8648. Nah, dividennya 90.000. Di sini dividennya 90.000. Sehingga selisihnya di debit investment in S. Oke. Berikutnya debit dividen P, dividen income, ya dividen terima oleh S itu harus kita eliminasi. Dividen income, kredit, investment in S, yaitu sebesar 12.000. Keempat, NCI share. Debit NCI expense sebesar 18.516, dividen S yaitu 10% dikalikan 100.000. Nah, kemudian selisihnya NCI equity sebesar 8.516. Kelima, investment in S and equity S, serta mengeliminasi investment in P. Debit common stock, debit RE. Common stock sebesar 300, RE 200. Nah, kemudian excess value-nya building, buildingnya over value. Kita mulai equipment, kemudian paten, dan kreditnya building. Equipment sebesar 60.000, paten sebesar 180, dan building over value 40. Kredit investment in S yaitu sebesar 90%, 630, dan ini harus sama dengan cost of investment-nya. Kemudian kredit NCI equity. Kalikan 10%. Nah, kemudian kita mengeliminasi investment in P. Karena yang menggunakan konvensional, debitnya investment in S, kredit investment in P. Yaitu sebesar 100.000. Keenam, amortization. Mulai building over value, debit building, credit depreciation expense, yaitu sebesar 4.000. Kemudian depreciation expense, kreditnya equipment sebesar 12.000.
Nah, paten, amortization, expense pada paten. Sebesar 18. Oke. Berikutnya, other reciprocal, kebetulan tidak ada. Nah, ini no entry. Ya, 1.017.516. Oke. Coba kita cari investment S. 12.000 kurang 35 ditambah 630 dikurang 100. Ya, 538.484. 538.484. Kemudian investment in P-nya sebesar 100. Nah, berikutnya kita selesaikan dulu kertas kerja konsolidasi di kolom P dan S sebelum memasukkan adjustment and elimination. Income from S 86.484, dividend income 12.000. Oke. Nah, net income-nya kita pindahkan dari income statement ke RA statement. Kita hitung ending RA-nya. Kita pindahkan ke balance sheet RA ending. Oke. Nah, sekarang kita sesuaikan dulu. Tadi awal tahun si S membeli kepemilikan P 10%. Jadi di buku P ekuitasnya berkurang. Common stock berkurang 50.000, RE berkurang 5.000. Seri ini 500.000. Oke, berarti di sini beginning RE-nya dikurangkan dengan 50.000. Jadi 450, saya tandai ya dengan warna orange. Common stock-nya dikurangkan dengan 50.000. Ya. Oke. Dan dividen P diberikan ke S tadi. Berarti ini dikurangkan dengan 12.000. Ya, jadi 108. Sehingga, nah di sini investment in S-nya 538, investment in P-nya di kolom S sebesar 100. Nah, kita hitung total asetnya 28.78.484. Bagian kredit, liability equity-nya 28.78.484 sama ya. Kemudian S total asetnya sebesar 1232 dan total bagian kreditnya liability equity S 1232. Oke, sekarang kita masukkan adjustment and elimination. Error omission tidak ada. Intercompany profit, nah gain 15. Kemudian gain on sale of equipment 6.000. Land di kredit sebesar 15. Kemudian equipment kredit 6.000.
akumulasi debit 2.000 dan depreciation expense di kredit 2.000. Oke, kita tandai. Ini sudah kita masukkan ke kertas kerja konsolidasi. Income from S 86 debit. Kemudian dividend income di debit 12.000. Investment in S di debit 3516. Nah, kemudian dividen 90.000 di kredit Ibu ditambah dengan 10.000. Kemudian ada investment in S kredit 12.000. 12.000 ditambah 630. Nah, tadi ada investment in S di sini 100.000. Ya. Nah, kemudian NCI expense di debit 18.516, dividennya 10.000 sudah. NCI equity, jadi ada 2 ya. 8.516 ditambah dengan 70.000 kredit. Kemudian yang kelima investment in S dan equity S. Nah, 300 RE beginning 200 equipment di debit 60 paten 180 building di kredit 40. Udah, ini udah. Oke. Berikutnya ini sudah investment in P 100 di kredit. Oke. Sekarang Amor building debit 4.000, depreciation expense di kredit 4.000, debit sebesar 12.000 dan equipment di kredit sebesar 12.000. Oke, amortization expense mau kita masukkan ke operating expense saja 18, paten di kredit 18.000. Nah, ini sudah. Ada resiprokal? Tidak ada. Kita cek debit dan kreditnya. Ya, 117.516 kreditnya ya sama. Berikutnya kita konsol terlebih dahulu income statement. P tambah S kurangi debit tambah kredit. Oke, pastikan gain on sale of land dan equipment 0, income from S dan dividend income tidak ada angkanya di consolidated financial statement. Oke, net income-nya 586.484 ya, sama dengan net income induk. Nah, berikutnya RE statement P tambah S kurangi debit tambah kredit. Untuk net income-nya pindahkan net income dari income statement ke RE statement.
RE ending dan beginning P dan konsol harus sama. Ini warna orange saja supaya ya. Nah, sekarang bagian balance sheet, debit bagian aset dulu, P tambah S ditambah debit dikurangi kredit. 657, pastikan investment IP dan S-nya 0. Kita totalkan aset 3627. Bagian kredit P tambah S kurangi debit tambah kredit. Kita hitung. Nah, di sini RE endingnya ya, kita pindahkan dari RE ending RE statement. Kita hitung bagian kredit total liability dan equity-nya 3627 sama dengan total aset. Nah, inilah jawaban soal mutual holding saham induk dimiliki oleh anak perusahaan dengan pendekatan konvensional. Ya, terima kasih.